Spesifikasi, fitur, eksterior dan interior, harga, pajak STNK tahunan dan 5 tahunan. Selengkapnya akan kami bahas setelah intro berikut ini. Sebelum kita lanjutkan, alangkah bahagianya jika Anda mau menyambung tali pertemanan dengan kami, yaitu dengan klik tombol subscribe, klik gambar lonceng, like, share, dan komen, supaya Anda tidak ketinggalan informasi penting dari channel biayapajak.com. Corolla Cross merupakan satu produk paling segar dan benar-benar baru meski menganut nama plat lama. Bagaimana tidak, format yang selalu identik dengan sedan kedatangan alter ego bertubuh SUV. Melenceng jauh namun dipandang wajar karena jenis bodi demikian sedang ngetren di pasaran. Platform modular memungkinkan Toyota melakukan improvisasi satu basis jadi berbagai model. Pada dasarnya sama dengan Corolla Altis karena dibangun dari denah TNGAC, juga masih sedarah dengan Prius, CHR, bahkan Lexus UX. Tentu ada penyesuaian dari standar Corolla guna mengimbangi perubahan dimensi. Misal berupa suspensi torsion beam anyar, optimalisasi geometri, serta mengadopsi bos suspensi lembut demi pengendalian stabil sekaligus nyaman. Harga dari SUV Corolla Cross Hybrid di Indonesia sendiri, pada awalnya mobil besutan Toyota ditawarkan Rp497,8 juta. Hingga pada video ini dibuat harga mobil crossover hybrid yang satu ini telah naik per Februari 2023 menjadi Rp540,9 juta. Sontak mengisi ruang di bawah CHR sekaligus menjadi SUV monokok kedua di portofolio Indonesia. Di harga segitu, ia merupakan SUV hybrid paling terjangkau di pasaran. Dan perubahan harga setelah video ini dibuat, silahkan Anda cek pada link pada kolom komentar. Rancangan luar kental dengan pengaruh DNA RAV4. Tak salah kalau membayangkan Corolla dan RAV4 melakukan perkawinan, lantas melahirkan anak baru. Ia dipahat lebih lembut seakan menjadikan Corolla Cross sebagai bayi dari sang SUV besar itu. Tak salah juga karena secara dimensi memang kompak, persis mengisi ruang antara Toyota CHR dan RAV4. Dicatatkan pada situs resmi, panjang mobil ini mencapai 4.460 mm, sedangkan untuk lebarnya 1.825 mm, kemudian tinggi mobil 1.620 mm dan dengan jarak antar sumbu seukuran CHR, 640 mm. Jika lekuk permukaan tubuh RAV4 serba tajam dan tegas, eksekusi Corolla Cross cenderung minim sudut. Garisnya mirip hanya membelok lebih halus. Di depan, rumah lampu berisi pendar LED tampak lebar menyipit, langsung terhubung ke arah grill. Di situ letak dominasi paras. Ketika melirik ke bawah, apron hitam memberikan nuansa tangguh bak elemen bulbar. Area dagu disudahi oleh fog lamp LED dan elemen skid plate metalik, melirik fasad samping, ciri lebih terasa lagi. Terutama pada area rumah kaca lantaran ornamen trim kromium yang membelah pilar D. Pun dapat dilihat spakbor mengotak, hanya saja sudut tidak setajam RAV4. Selain itu, definisi otot di fender memainkan lonjakan kontur mulus bukan lekuk. Lanjut ke buritan, tumpukan dari kaca ke bumper boleh dibilang mirip dan dihaluskan. Sama seperti bagian lainnya, bahkan komposisi jeroan lampu mengikuti. Jadi secara mendasar kurang lebih bagai satu keturunan, serupa tapi tak sama. Hal menarik dimiliki Corolla Cross Hybrid adalah diferensiasi eksterior. Antara model hybrid dan konvensional tidak berbeda jauh. Paling banter set lampu karena tipe termahal bak mengenakan eyeshadow kebiruan. Juga pada pengoperasian bagasi karena HV, hybrid, dibekali power back door serta kick sensor sementara gasolin tidak. Selain itu sama manisnya sekaligus terlihat premium. Dimulai dari bawah, sepatu 18 inci mengisi penuh ruang spakbor. Penerangan depan proyektor serta tersemat fog lamp LED. Nah, di bagian atap melekat power mode on-off sebagai barang pencipta kesan mewah, ada 7 seleksi warna bisa dipilih konsumen. Sebut saja Attitude Black Metallic, Platinum White Pearl, Metal Stream Metallic, Graphite Metallic, Celestite Grey Metallic. Di samping itu tersedia pula 2 kelir cerah Red Mica Metallic dan Nebula Blue Metallic.
Sangat wajar kalau menilai Corolla Cross merupakan hasil percintaan antara sedan dan SUV Toyota. Jika di luar mengisyaratkan gaya RAV4, lain cerita dalam kabin. Sisi elegan Altis justru bersinar terang dalam desain interior. Terutama dashboard, mirip. Contoh dua kisi AC di titik terluar yang saling terhubung lewat ornamen perak melintang. Lalu, di tengah bertengger sarana hiburan berupa layar sentuh. Semua tata letak hingga detail pun cukup gamblang menceritakan garis keturunan sang sedan. Corolla Cross jelas bisa dijadikan jawaban kalau menginginkan rasa sedan dibalut kepraktisan SUV. Headroom dan akses lapang berkat atap tinggi serta punya bagasi ekstra merupakan penambahan nilai dari sebuah platform berikut rancangan kabin sedan. Namun, kapasitas angkut penumpang tidak turut bertambah karena bertahan di 5 penumpang, fitur kabin modern menunjang kenyamanan berkendara. Ambil contoh pendinginan kabin, terlaksana lewat perangkat dual zone automatic climate control. Sarana hiburan datang dari layar besar 9 inci berisi fungsi AM/FM stereo, Bluetooth, Miracast, NFC, cek saldo e-tol, dan voice command. Kontrol audio pun dapat dilakukan lewat palang setir. Pengaturan bangku 6 arah tersedia spesifik tipe HV. Dua opsi pemacu menganut jantung konvensional 2ZR, FXE berkapasitas 1800 cc, 4 cylinders inline 16 valve DOHC chain drive with PVTi. Model hybrid hasilkan 98 PS dibarengi torsi puncak 142,2 Newton, disokong pula dorongan motor listrik sekuat 72 PS, 162,8 Nm. Sementara itu unit konvensional gelontorkan output tenaga 140 PS diikuti torsi 171,6 Newton. Transmisi CVT menjadi alat penyalur ke roda depan, disayangkan peranti keselamatan tidak sekomprehensif Corolla Cross di luaran sana. Yang dimaksud adalah absennya sepaket fitur keselamatan aktif Toyota Safety Sense. Kendati begitu, standarnya sudah bisa dibilang lengkap. Di sisi penjaga handling ada ABS, EBD, Hill Start Assist, HAS, dan Vehicle Stability Control, VSC. Sistem pelindung penumpang termasuk 3 poin saat belt width pretensioner, N-Force limiter dan airbag 7 titik. Pos pemberi peringatan diisi oleh emergency brake signal, sensor parkir depan belakang, kamera parkir, serta alarm plus immobilizer. Kemudian bicara fitur yang dibenamkan dalam Toyota Corolla Cross Hybrid terbaru, telah mencakup fitur keamanan yang mencakup engine immobilizer, alarm mobil, anti-theft device, power door locks dan central locking dalam hal keamanan. Sedangkan fitur pendukung kenyamanan kemudahan yang ada adalah termasuk keyless entry, AC, cup holder depan, follow me home headlamps, armrest konsol tengah, power outlet, bottle holder, power window depan, ventilasi AC belakang, cup holder belakang, pemanas, automatic climate control, cruise control, power window belakang, engine start stop button dan vanity mirror. Kemudian yang mencakup fitur hiburan komunikasi adalah termasuk audio 2DIN, layar sentuh, radio AM/FM, perintah suara, sambungan Bluetooth, speaker depan, lingkar kemudi dengan tombol multifungsi, soket USB dan speaker belakang. Kemudian untuk informasi pajak tahunan mobil Toyota Cross Hybrid terbaru ada perbedaan besaran biaya pajak untuk wilayah Jakarta dan luar Jakarta. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan besaran dasar pajak. Untuk wilayah Jakarta pengenaan dasar pajaknya sebesar 2%, sedangkan luar Jakarta misal wilayah Jawa Timur, adalah sebesar 1,5%. Dari dasar pengenaan pajak tersebut, dapat diketahui bahwa besaran pajak tahunan untuk wilayah Jakarta adalah sebesar Rp8.858.000. Sedangkan untuk pajak tahunan Corolla Cross Hybrid di wilayah luar Jakarta, misal untuk wilayah Jawa Timur adalah sebesar Rp6.679.250. Kemudian untuk pajak 5 tahunan atau biaya pajak ganti plat nomor adalah total nilai pajak tahunan ditambah dengan Rp300.000. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, semoga informasi ini dapat memberikan manfaat. Kami mengucapkan terima kasih pada Anda yang telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum.